Halo adik-adik semua, senang sekali bisa bertemu dengan kalian semua. Kakak berharap kalian dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Oke adik-adik, kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang murid Yesus yang menunjukkan kesaksian sebagai orang Kristen. Bagaimana ya ceritanya? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa supaya kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan dan Tuhan tolong kita supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang tolong kami Tuhan, berikan kami fokus biar kami dapat mengerti firman Tuhan, dan berikan kami Tuhan juga hikmat agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yeay! Firman Tuhan pagi ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Mengenai bagaimana murid Yesus yang menunjukkan kesaksian ya. Nah adik-adik, pasti kita semua sebagai anak-anak Tuhan itu pasti ingin hidupnya itu senang selalu ya. Pasti ingin bahagia selalu, pasti ingin happy ya kan. Pasti kita ingin semuanya itu kita alami dalam hidup kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan pasti ada saat-saat dimana kita akan mengalami hidup yang namanya itu tidak nyaman loh. Suatu saat kita akan menemukan itu. Akan ada namanya tuh penderitaan, kesedihan. Itu kita sebagai anak-anak Tuhan pasti akan mengalami itu. Ada banyak kita dengar kesaksian dari orang-orang bahwa ketika dia mengakui iman percayanya kepada Tuhan Yesus, terus ada yang tidak senang, keluarganya menjauhi, bahkan teman-temannya itu nggak mau bermain dengan dia, terus dibuat tidak adil gitu ya terhadap sesamanya. Itu ya sedih sekali ya. Itulah yang namanya penderitaan yang dimaksud oleh firman Tuhan itu ya. Jadi keluarganya tadi adik-adik tidak mau dekat dengan dia, menjauhi begitu ya, bahkan teman-temannya tidak mau bermain. Nah itu yang namanya disebut dengan penderitaan. Nah suatu saat kita sebagai anak-anak Tuhan pasti akan mengalami itu. Nah kita sudah belajar firman Tuhan nih, kita harus siap ya adik-adik ya, kita harus siap menghadapi semuanya itu. Nah suatu saat kalau ketika kita menghadapi hal seperti itu, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau nih nanti
suatu saat ada yang tidak senang dengan kita, ada yang teman-teman kita menjauhi kita, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan mengatakan, bergembira dan bersukacitalah. Apa tadi? Bergembira dan bersukacitalah. Rasul Paulus mengatakan seperti itu di dalam firman Tuhan. Kok bisa ya orang mengalami kesedihan, penderitaan, kok kita disuruh bergembira? Tetapi itu firman Tuhan, adik-adik. Hebatnya firman Tuhan mengatakan bahwa bergembira dan bersukacitalah. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-13, kalau ada yang dibaca di situ ya, dikatakan bahwa kita diajar untuk tetap bersukacita meskipun kita berada di dalam penderitaan. Nah, bersukacitalah ketika ada teman yang mengejek kita atau kita direndahkan. Karena kita sudah ikut Tuhan Yesus, kita harus siap ya, harus siap. Jadi ketika ada yang mengejek, ada yang merendahkan, ada yang tidak menyukai, kita harus bersukacitalah. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa hal seperti itu, penderitaan seperti itu tidak akan selamanya kita alami. Itu hanya sementara, sebagai ujian gitu ya. Jadi penderitaan itu sebagai ujian. Ujian itu artinya supaya membuat iman kita itu semakin kuat, semakin tangguh ya. Enggak membinasakan, enggak membunuh, itu enggak penderitaan. Itu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Itu. Nah, kalau di sekolah, adik-adik ke sekolah kan pasti guru menyampaikan materi pelajaran setiap hari. Nah, ketika suatu saat habis materinya, pasti kalian akan dikasih ujian, ya kan? Dikasih tes. Nah, guru mau pengen mengetahui sebatas sampai di mana batas kemampuan kalian semua. Makanya ada namanya ujian. Nah, sebagai pengikut Tuhan, penderitaan yang kita alami itu juga namanya ujian. Supaya apa? Supaya tadi iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 14, coba adik-adik lihat di situ dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, roh Allah itu ada padamu. Nah, adik-adik, kita jangan takut. Roh Allah ada di dalam diri kita dan akan selalu menghibur kita. Nah, jika kita menderita mengalami hal itu sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut dan tidak perlu malu ya. Seperti dikatakan di dalam ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus itu. Jadi kita tidak perlu malu dan takut ya. Nah, sebaliknya nih adik-adik, kita harus malu jika kita dijauhi oleh teman-teman kita karena kita melakukan perbuatan jahat, melanggar firman Tuhan. Contohnya nih, mengejek teman, berkelahi, mencuri, bahkan melakukan perbuatan jahat. Itu kita harus malu ya. Enggak boleh kita lakukan hal itu sebagai anak-anak Tuhan. Nah, tetap berbuat baik itu firman Tuhan mengatakan kita sebagai saksi Tuhan, kita tetap berbuat baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kita harus menunjukkan sikap seorang murid Yesus yang mau mengampuni dan mengasihi. Seperti Tuhan Yesus, adik-adik, dia sudah mengampuni dan mengasihi kita. Nah, kita juga seperti itu. Jika kita berada di lingkungan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita juga harus begitu. Tetap berbuat baik, menunjukkan kasih Tuhan dalam diri kita, tidak ikut-ikutan. Contohnya, tidak ikut-ikutan di sekolah mungkin menyontek ya. Tidak ikut-ikutan berkelahi. Nah, itu kita sudah menunjukkan bagaimana kita menjadi murid Yesus, bagaimana kita menjadi saksi Tuhan. Kita tetap berbuat baik kepada sesama ya, walaupun ada yang tidak senang dengan kita. Nah, kenapa adik-adik kita harus tetap berbuat baik?
kepada sesama walaupun walaupun ada nantinya yang tidak senang dengan kita, karena itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan kehendaki kita menjadi saksinya, menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Nah, ada 3 penerapan firman Tuhan pagi ini. Yang pertama tadi firman Tuhan mengatakan kita sebagai murid Tuhan harus siap menderita untuk Kristus. Kalaupun suatu saat kita menghadapi tantangan, kita harus siap ya. Karena itu hanya sementara. Oke? Yang kedua, kita harus apa tadi? Bersukacita. Iya. Yang ketiga, kita menjadi saksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya. Tadi yang pertama, siap menderita. Yang kedua, tetap bersukacita. Yang ketiga, menjadi saksi ya. Nah, sekarang untuk adik-adik yang Indria, ambil pelajaran yang Indria. Di situ kita lihat ada ayat hafalan dari 1 Petrus 4 ayat 14a. Coba perhatikan di situ ya. 1 Petrus 4 ayat 14a. Kalian beruntung kalau kalian dihina, sebab kalian pengikut Kristus. Kalian beruntung jika kalian dihina, sebab kalian pengikut Kristus. Nah, ini adik-adik yang Indria tolong dihafalin ya. Nanti minta bantu mama dan papanya. Oke? Terus lihat lembaran pelajaran yang terakhir. Di situ dikerjakan ya adik-adik ya. Ada pertanyaan itu yang harus diisi. Ini untuk adik-adik yang Indria. Oke? Sekarang yang untuk Pratama ada juga nih ayat hafalannya. Coba lihat lembaran pertama. Di situ ayat hafalan kelas Pratama diambil dari 1 Petrus 4 ayat 16. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ini ayat hafalan tuh adik-adik Pratama ya. Terus lihat lagi tuh di lembaran terakhir. Ada pertanyaan yang harus diisi. Nanti kalian isi, setelah itu boleh dikirim ke gurunya. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Wah, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan boleh kita masukkan ke dalam celengan atau kita minta tolong kepada papa mama untuk dapat mentransfer persembahan kita ke rekening TLCC. Kita tutup sekolah minggu kita hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami boleh belajar firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.